Topik pembahasan yaitu definisi dan konsep pemeliharaan perangkat lunak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Yudi Fajar Saputra, dosen dari Prodi Ilmu Komputer Fakultas Teknik dan Informatika Universitas Widyagama Mahakam Samarinda. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai materi perkuliahan di mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak di topik pembahasan yaitu definisi dan konsep pemeliharaan perangkat lunak. Oke, kita tahu beberapa hal mengenai pemeliharaan perangkat lunak itu banyak sekali yang meliputi update, upgrade, dan sebagainya. Nah, kita akan membahas bagaimana apa sih definisi dan konsep dari pemeliharaan perangkat lunak. Kita mulai, nanti kita akan membahas mengenai definisi pemeliharaan dan juga konsep, di mana konsep itu ada beberapa banyak yang harus kita ketahui ya, mulai model pemeliharaan korektif, proaktif, terus menerus, fungsional, refactoring, berbasis perubahan, dan outsourcing. Mari kita bahas di topik pertama yaitu mengenai definisi pemeliharaan perangkat lunak. Jadi kita harus tahu nih, apa sih pemeliharaan perangkat lunak? Nah, pemeliharaan perangkat lunak itu mencakup berbagai tindakan, seperti perbaikan, pembaruan artinya update, penyesuaian artinya kita harus menyesuaikan, penghapusan, ada beberapa fitur yang harus dihapus, sudah nggak berguna lagi, sudah nggak mungkin pengguna itu menggunakan. Nah, itu sesuai yang harus kita lakukan jika perangkat lunak tersebut sesuai berfungsi sesuai harapan oleh pengguna dan juga relevan dengan kebutuhan oleh pengguna akhir dan aman terhadap ancaman yang muncul. Itu tadi definisi pemeliharaan perangkat lunak ya. Selanjutnya kita akan bahas di konsep pemeliharaan software. Nah, konsep pemeliharaan software itu model pemeliharaan beberapa model yang harus kita ketahui. Yang pertama, kita akan berdiskusi membahas ya mengenai model pemeliharaan reaktif. Nah, model pemeliharaan reaktif ini berfokus ya ketika perangkat lunak itu diperbaiki ya. Ketika ada software itu tidak berfungsi, nah itu kita harus reaktif. Ini masalah ini seperti masalah bug, terus error dan sebagainya yang dilaporkan oleh pengguna. Setelah perangkat lunak digunakan. Nah, jadi ini ada model pemeliharaan reaktif ini ada keunggulan dan juga ada kelemahan. Ya, keunggulannya itu kita tahu nih melakukan pemeliharaan berdasarkan masalah yang teridentifikasi. Masalahnya ini, berarti ya kita lakukan pemeliharaan di sini. Tapi kelemahannya ini kita harus masalah itu harus timbul dulu sebelum kita tahu. Pengguna akhir dulu yang tahu malahan. Nah, itu adalah kelemahan dari model pemeliharaan reaktif. Selanjutnya kita akan pemeliharaan proaktif. Ya, proaktif ini berfokus pada antisipasi masalah yang akan mungkin terjadi. Ya, ini mencakup refactoring kode, pembaharuan, dan memperbarui dokumentasi teknis. Keunggulannya ini mencegah masalah oleh pengguna akhir sebelum pengguna akhir itu merasakan atau menemukan bug, error atau masalah tersebut. Akan tetapi ada kelemahannya. Ya, ini kelemahannya yaitu ada dana yang harus dilakukan untuk proaktif tersebut. Terus kita melakukan beberapa tenaga yang harus dilakukan dan melakukan proaktif. Nah, itu adalah model pemeliharaan proaktif. Kita lanjutkan, kita model pemeliharaan terus menerus. Nah, terus menerus ini artinya ada jadwal yang harus dilakukan. Nah, kita melakukan pemeliharaan jadwal minggu ini. Nah, itu adalah model pemeliharaan terus menerus. Keunggulannya, ini perangkat lunak itu dalam kondisi yang performanya terbaik. Ya, nah ini akan melakukan karena dilakukan pemeliharaan secara terus menerus. Nah, tapi kelemahannya yaitu memerlukan sumber daya yang cukup besar dan dalam jangka panjang pastinya, mulai dana,
tenaga, dan waktu. Nah, itu kelemahan dari konsep dari pemeliharaan terus menerus. Selanjutnya ada model pemberdayaan fungsional. Nah, ini nih peningkatan fungsional perangkat lunak setelah pengguna memberikan feedback atau respon. Nah, ini keunggulannya itu tetap relevan dengan perkembangan kebutuhan. Ya, di mana fungsional ini kadang ini tidak update nih. Nah, itu maka dilakukan namanya pemeliharaan fungsional. Nah, itu selanjutnya yaitu kelemahannya itu menyebabkan aplikasi tersebut menjadi kompleks, pastinya tambah terus dan akhirnya sumber daya yang dibutuhkan itu semakin tinggi. Nah, itu perlu pengelolaan fitur dan juga kode pastinya. Selanjutnya adalah model pemeliharaan refactoring, ya ini meningkatkan struktur kode saja. Ya ini keunggulannya yang menambah bagus fungsi kode-kodenya dan sebagainya. Tapi ini memerlukan tenaga ahli, ya, karena pemahaman mendalam tentang coding tersebut dan juga butuh waktu yang intensif pastinya. Selanjutnya kita akan masuk ke model pemeliharaan berbasis perubahan. Nah, ini apa yang terjadi, perubahan yang apa yang harus kita lakukan. Nah, itu harus dilakukan di model pemeliharaan berbasis perubahan. Jadi ini keunggulannya ini lebih fleksibel, yang mampu menanggapi perubahan yang terjadi di luar kontrol langsung tim pengembang. Tapi ada kelemahan juga, yaitu menyebabkan perangkat lunak itu tidak terkelola dengan baik kalau tidak melakukan perubahan pastinya. Oke, lanjut adalah pemeliharaan sourcing. Outsourcing ini artinya kita lempar ke pihak ketiga atau vendor luar artinya. Jadi tidak kita melakukan pemeliharaan. Nah, ini juga punya keunggulan dan kelebihan dan juga kelemahan. Tapi kelebihannya ini mengurangi beban kerja internal sehingga kita lempar ke vendor luar. Tapi kelemahannya ya bisa menimbulkan masalah koordinasi, ya pengelolaan kualitas atau kontrol atas proses pemeliharaan tersebut. Oke, itu saja dari saya mengenai pemeliharaan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.